Nah, saat ini kita sudah pada tampilan awal ketika kita login untuk aplikasi Accurate. Aplikasi Accurate ini sendiri, dia itu basisnya web based ya teman-teman. Jadi bisa kita buka di device mana saja. Bisa di HP, bisa di laptop, ataupun di PC. Yang terpenting, kita itu terhubung ke internet. Nah, sebelum kita akan menggunakan aplikasi Accurate ini, kita perlu menyiapkan beberapa master data. Master data ini ada beberapa seperti ada kas dan bank, atau akun perkiraan, lalu ada master data barang dan jasa, master data pelanggan, master data pemasok, dan yang terakhir, master data untuk aset tetap. Nah, misalnya kita ingin mengisi terkait master data akun perkiraan. Itu kita klik di sini, buku besar, lalu akun perkiraan. Lalu klik yang hijau. Nah, di sini saya kebetulan menggunakan akun perkiraan yang sudah disediakan oleh Accurate. Namun, bila teman-teman ingin menggunakan akun perkiraan punya sendiri yang sesuai dengan perusahaan teman-teman, tentunya itu bisa ya. Dan misalnya teman-teman mau menambah atau menghapuskan terkait akun perkiraannya tersebut juga bisa. Misal saya di sini ingin menambahkan akun perkiraan baru. Saya klik di sini tambah. Lalu di sini tipe akunnya saya tulis, maaf, saya pilihnya kas dan bank. Lalu sub akunnya saya akan pilih kas dan bank juga. Jadi untuk sub akun itu artinya akun ini tuh menginduk kemana gitu kan. Nah, untuk kode perkiraan ini saya menggunakan kode perkiraan yang sudah disediakan otomatis oleh Accurate. Di sini saya ingin menambahkannya semisal bank BCA. Nah, untuk saldonya saya ingin isi senilai 50 juta. Di sini kalau lain-lain itu dia itu bisa disesuaikan terkait akses penggunanya ataupun ingin menambahkan keterangan. Nah, setelah ini saya simpan. Maka ketika saya di list yang warna hijau ini akan tampil akun perkiraan yang baru beserta saldo awalnya, yaitu Bank BCA senilai dengan 50 juta rupiah yang tadi telah saya masukkan. Nah, setelah saya memasukkan akun perkiraan ini, saya ingin memasukkan master data untuk barang. Di sini kita ke persediaan, lalu barang dan jasa. Nah, karena saya perusahaannya ini adalah perusahaan jasa, maka di sini saya akan tuliskan yaitu jasa kalibrasi. Kalibrasi. Nah, untuk kategori barangnya sendiri, saya ingin pilih yang umum. Tapi kalau teman-teman punya pilihan yang lain, itu bisa ditambahkan ya teman-teman. Lalu untuk jenis barang sendiri itu ada 4 yang bisa kita pilih ya. Yang pertama persediaan, berarti barang tersebut adalah kita sediakan untuk dijual maupun untuk kita beli gitu kan. Terkait dengan transaksi perusahaan. Nah, kalau untuk non persediaan, barang tersebut itu kita beli lalu kita gunakan, lalu habis digunakan pada beban. Ini misalnya untuk barang-barang yang sekali habis, dalam artiannya itu misalnya kita menggunakan alat tulis kantor. Nah, itu kan langsung dibebankan gitu ya pada akun. Nah, untuk jasa sama, berarti perusahaannya kita perusahaan jasa. Tapi kalau untuk grouping, ini artinya adalah barang-barangnya itu bundling. Misal, saya perusahaan dagang, saya jual buah-buahan, ada salah satu paket saya itu jual untuk parcel. Nah, di dalam parcel itu ada beberapa buah. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam sini, gitu, ke grouping ini. Namun saat ini karena saya perusahaannya jasa, maka saya akan pilihnya jasa. Nah, satuannya bisa kita sesuaikan. Saya ingin jasa kalibrasi ini dinilainya itu per unit, gitu kan, per unit barang. Nah, kalibrasi itu sedikit informasi ya teman-teman. Kalibrasi itu merupakan penilaian terkait alat ukurnya. Jadi si alat ukur ini tuh betul nggak sih hasil outputnya segini. Nah, itulah fungsi kalibrasi itu. Nah, di sini juga kita bisa menyesuaikan terkait harganya teman-teman ataupun diskonnya. Di sini diskonnya kita kenakan berapa itu bisa.
ataupun harga pasti yang kita jualnya itu berapa, itu bisa. Misalnya di sini saya ingin memasukkan harganya itu senilai 1 juta rupiah, ya kan? Nah, di sini saya tidak ingin menggunakan pajak terlebih dahulu. Mungkin akan saya jelaskan pada pembahasan nanti, tapi untuk aplikasi Accurate ini dia memungkinkan bila kita ingin menggunakan pajak ataupun tidak gitu kan. Dan pajak juga ada dua, bisa yang kita gunakan itu adalah PPN dan juga PPH. Ini adalah akun-akun terkait barang ini tuh mengikat pada akun yang mana saja. Lalu kalau untuk lain-lain ini hanya berupa keterangan. Nah, setelahnya kita simpan. Setelah ini kita masuk ke modul penjualan, teman-teman. Di modul penjualan ini ada alur yang memang sudah disediakan oleh Accurate. Dimulai dari penawaran penjualan sampai pada penerimaan penjualan. Namun, kalau misalnya teman-teman tidak memerlukan alur ini secara menyeluruh, itu juga bisa gitu. Karena yang terpenting, kita hanya menggunakan faktur penjualan dan juga penerimaan penjualan. Untuk faktur penjualan sendiri, itu tuh dia merupakan catatan terkait piutangnya. Tetapi untuk penerimaan penjualan, itu berupa kita sudah menerima uang kasnya gitu. Anggapannya itu seperti itu, teman-teman. Jadi, untuk alur dari Accurate ini ada dari penawaran sampai ke penerimaan, tapi yang wajib ada itu hanya dua ini, teman-teman. Itu faktur penjualan dan juga penerimaan penjualan. Nah, untuk mempersingkat, saya mungkin langsung kepada faktur penjualan. Nah, di dalam faktur penjualan ini, teman-teman, hal pertama yang perlu kita isikan adalah pelanggan. Kita cari pelanggannya. Ini ada pelanggan umum ya, teman-teman. Bisa kita pilih. Ini mata uangannya dalam bentuk rupiah. Ada nomor fakturnya, jadi kalau untuk nomor faktur ini, kita bisa sesuaikan dengan nomor yang sudah kita miliki sebelumnya, atau kita membuat sendiri, atau bahkan kita mengikuti default dari nomor Accurate-nya, itu bisa. Kalau untuk tanggal, ini tanggal transaksinya ya teman-teman, kita bisa, tanggalnya itu bisa rubah ya, sesuai dengan kemauan teman-teman. Maksudnya sesuai dengan transaksi itu terjadi. Tapi ini bisa backdate, yaitu ke belakang, bisa di tanggal 5, 4 itu bisa, ataupun tanggalnya maju di tanggal 7. Itu bisa juga. Namun, dia ketika kita klik itu sudah otomatis tanggalnya itu tanggal per hari ini. Dan saya akan klik di tanggal sekarang saja. Di sini kita bisa pilih terkait jasa apa yang akan kita jual gitu kan. Tadi saya sudah memasukkan jasa kalibrasi. Nah, ketika dipilih, jasa ini akan memiliki tabel baru yang perlu kita perhatikan, teman-teman. Di sini ada kuantitas. Kuantitas dalam artian kita mau menjual jasa ini tuh berapa unit gitu kan. Berapa unit barang yang akan kita nilai terkait jasa kalibrasinya. Misalnya saya ingin 5 barang. Nah, ini tuh harganya. Tadi kan kita sudah masukkan 1 juta ya, teman-teman. Ada diskon. Diskon bisa kita sesuaikan. Misalnya, diskonnya itu bisa berupa langsung uang senilai 20.200 misalnya ya. Atau bisa langsung dengan pecahan persen. Itu bisa, teman-teman. Di sini misalnya 1%. Nah, langsung. Namun untuk saat ini saya tidak ingin menggunakan diskon terlebih dahulu gitu kan. Nah, setelah itu saya klik lanjut. Nah, di sini akan ada subtotalnya serta totalnya. Oke, di sini ada informasi lainnya yang bisa kita lengkapi. Seperti syarat pembayaran. Jadi ini syarat pembayarannya itu ada beberapa yang bisa kita pilih ya teman-teman. Ada cicilan. Atau jatuh temponya pada 15 hari gitu kan. Itu bisa disesuaikan. Alamatnya juga bisa. Misal saya ingin alamatnya ditulis Jakarta. Gitu kan. Keterangannya apa, kena pajak atau tidak, itu bisa.
Dan di sini misalnya ada biaya ongkirnya apa tidak, itu bisa kita tambahkan teman-teman. Nah, kalau dirasa ini sudah cukup informasinya, bisa kita simpan. Nah, setelah itu, kita lihat di list yang warna hijau ini teman-teman. Nah, ini adalah data yang telah saya masukkan tadi. Misal saya klik, di sini akan muncul terkait rincian jurnalnya, yaitu piutang usaha pada penjualan. Nah, misal teman-teman ingin melihat daftar laporan terkait faktur penjualan ini, itu bisa juga gitu. Secara keseluruhannya teman-teman, bisa ke daftar laporan, lalu, nah di sini kita ada piutang, ada faktur belum lunas teman-teman. Nih, jadi kita bisa sesuaikan tanggalnya juga cabangnya, lalu kita tampilkan. Nah, ini tadi adalah faktur penjualan yang telah kita masukkan teman-teman. Jadi di sini ada nomornya, ada tanggalnya, dan jatuh temponya kapan. Karena tadi saya pilihnya COD ya teman-teman. Sisa kreditnya berapa, jadi ini masih berupa piutang sebesar 5 juta, gitu kan. Nah, ini kebetulan tadi belum saya kenakan pajak ya teman-teman. Kita kembali lagi ke penjualan. Nah, di penjualan ini, setelah kita masukkan ke faktur penjualan teman-teman, kita bisa pilih ke penerimaan penjualan. Nah, di penerimaan penjualan ini, terkait transaksi yang tadi, uangnya itu baru kita terima. Asumsinya tuh seperti itu teman-teman. Jadi di sini kita terima dari mana? Tadi pelanggan umum ya teman-teman. Banknya saya ingin bank BCA. Oke. Nah, saya ingin menerima uangnya secara seluruhnya gitu kan. Tapi sebelum itu saya ambil dulu. Nah, di pelanggan umum tadi, kita sudah melakukan transaksi penjualan, ya kan? Nah, saat ini akan kita akui bahwa penjualan tersebut uangnya sudah masuk. Nah, di sini kita ada transaksi yang tadi ya teman-teman, bisa kita klik lanjut. Lalu di sini kita akan hitung nilai pembayarannya. Nah, asumsinya adalah kita sudah menerima keseluruhan uang dari jasa yang telah kita berikan tadi, gitu kan. Nah, setelah itu saya klik simpan. Maka, misal saya ingin melihat daftar laporan lagi teman-teman terkait faktur yang sudah lunas. Nah, kalau di sini nanti akan kosong karena yang tadi kita buka itu adalah faktur belum lunas, sedangkan faktur yang sebelumnya telah kita lunaskan. Maka kita di sini bisa klik lagi gitu kan, dicari terkait faktur yang sudah lunasnya teman-teman. Faktur yang belum lunas, sedangkan faktur sebelumnya sudah kita lunaskan, maka kita klik di sini teman-teman, ada penerimaan penjualan. Kita sesuaikan tanggalnya, ya kan? Setelah itu, lalu kita tampilkan. Di sini akan keluar mengenai faktur yang telah kita lunaskan atau uangnya itu sudah kita terima. Nah, sekedar informasi teman-teman, bahwasannya di dalam daftar laporan ini bentuk laporannya masih bisa kita modifikasi. Namun, modifikasinya itu terbatas sesuai dengan kemampuan accurate-nya, ya kan? Tapi, ini untuk kebutuhan dasar saya yakin memungkinkan dan mencukupi, dalam artian cukup untuk informasinya itu cukup untuk perusahaan teman-teman. Tapi kalau misalnya kita ingin menambahkan nih, semisal kita tunggu ya teman-teman. Kita ingin menambahkan terkait diskon. Itu bisa di sininya. Diklik lalu disimpan. Nah, maka di sini akan muncul pada bagian ini terkait diskonnya. Namun karena tadi saya tidak menggunakan diskon, maka di sini tidak akan ada nominal diskonnya. Yang keluar hanya terkait pembayarannya, pelanggannya, tanggal cek, serta nomor transaksinya, teman-teman. Nah, di sini juga ada berbagai macam daftar laporan yang bisa kita lihat, ya kan?
Di sini ada 200 lebih terkait daftar laporan yang bisa teman-teman gunakan terkait bisnis perusahaan pada perusahaan teman-teman. Nah, ya kan? Misal, saya ingin melihat neraca saya. Pada tanggal hari ini, kita tampilkan. Nih, uang yang tadi kan sebelumnya saya memiliki atau memasukkan bank BCA dengan saldo 50 juta ya teman-teman. Dan lalu saya ada transaksi senilai 5 juta yang saya masukkan kepada bank BCA ini. Maka di sini tuh udah langsung otomatis bertambah terkait bank BCA. Senilai 55 juta berasal dari saldo awal 50 juta dan juga dari penjualan jasa saya senilai 5 juta. Nah, misalnya teman-teman ingin memasukkan terkait beban-beban apa saja yang teman-teman gunakan. Misal, dalam bulan ini, teman-teman menggunakan telepon, internet yang perlu dibayarkan gitu ya. Itu bisa. Nah, tadi kita klik di sini teman-teman, ke kas dan bank, lalu kita ke klik pembayaran. Nah, di sini akan ada tampilan terkait kas dan bank yang akan kita gunakan. Misal kita akan menggunakan dari kas bank BCA senilai 55 juta ini akan kita gunakan untuk membayar beban. Beban untuk listrik. Misal senilai 750.000. Kan? Saya klik lanjut. Nah, ketika saya klik simpan, lalu saya klik yang warna hijau ini, bank BCA di sini akan berkurang teman-teman nilainya ya. Nah, ini rincian jurnalnya akan seperti ini. Beban listrik di debit senilai 750.000 dan bank BCA berkurang sebesar 750.000. Ketika saya kembali ke daftar laporan yang tadi, teman-teman. Nah, di neraca ini pasti bank BCA saya akan berkurang 750.000. Nah, jadi 54.250.000. Lalu, saya ingin melihat terkait laba rugi perusahaan. Nah, tadi pendapatan saya sebesar 5 juta berasal dari penjualan jasa. Lalu ada beban listrik yang saya gunakan pada bulan ini senilai 750.000. Nah, laba bersih yang saya miliki sekarang adalah 4.250.000. Jadi, untuk aplikasi Accurate ini sudah memungkinkan teman-teman untuk memilih daftar laporannya itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. Dan dia itu secara real time sudah pasti langsung menyiapkan laporan setelah transaksi-transaksi yang teman-teman masukkan. Dengan lebih dari 200 transaksi, saya rasa ini sudah sangat cukup untuk membantu teman-teman dalam mengelola bisnis.